membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar majelis kita di pagi hari ini adalah majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kita lanjut berikutnya. Falamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafi'ihi wa thamratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashru yahrimuna lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a tariqa dhalla wa la yanalu al-maqsuda qalla aw jalla fa aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutub wa sami'tu min asatizi ulil ilmi wal hikam raja'an ad-du'a min ar-raghibin fihi al-mukhlisina bil fawzi wal khulasi fi yaumiddin. Falamma ra'aitu, manakala aku memperhatikan kasiran kebanyakan min thulabil ilmi dari kalangan para pelajar penuntut ilmu fi zamanina, di zaman kami ini, yajiduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, di dalam menuntut ilmu. Namun wala yasiluna, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Au min manafihi, atau mereka tidak mendapatkan manfaat ilmu, wasamrotihi, dan juga mereka tidak mendapatkan buah ilmu. Apa itu? Wahya al-amalu bihi wan nashr, yaitu mengamalkan ilmu dan menyebarkannya, mengajarkannya. Bahkan yahrimuna, mereka terhalang dari manfaat dan keberkahan ilmu. Kenapa? Lima annahum ahta'u tariqahu wa taraku syara'itahu, karena mereka ini salah cara dalam menuntut ilmu. Lima, karena annahum, sesungguhnya mereka, ahta'u, salah tariqahu, caranya atau jalan yang ditempuhnya, wa taraku, dan mereka meninggalkan syara'itahu, syarat-syaratnya. Wa kullu man ahta'at tariq dhalla, dan setiap orang yang salah jalan dia pasti akan tersesat. Orang yang salah jalan dia pasti tersesat. Wala yanalu al-maqsuda, dan tidak sampai kepada maksud yang dituju. Qalla, sedikit, au jalla, atau besar. Sedikit atau banyak, sedikit atau besar, kecil atau besar, dia tidak mendapatkan apapun. Nah, oleh karena itu fa'aradtu, maka aku menginginkan, wa ahbabtu, dan aku sangat menyukainya, an ubayyina lahum, aku menjelaskan kepada mereka. Apa yang aku jelaskan? Tariqat ta'allumi, yaitu cara belajar. Cara belajar ala ma ra'aitu fil kutub, sebagaimana apa yang aku lihat dalam kitab. Sebagaimana aku lihat dalam kitab. Wa sami'tu min asatizi, dan apa yang aku dengar dari para guruku. Ulil ilmi wal hikam, yaitu mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan juga ilmu hikmah. Rojaan, tentu dengan satu harapan, ad-du'a, doa. Li, untuk kuminar rohibin fihi, dari para pencinta ilmu, al-mukhlisina, yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dengan sebuah harapan doa, bil fauzi wal khulasi fi yaumiddin, yaitu sukses dan selamat pada hari kiamat. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di paragraf ini beliau Syekh Az-Zarnuji menjelaskan 4 poin. Ya, menjelaskan 4 poin. Dan ini sangat penting yang akan membangun fikriyah kita, membangun cara berpikir kita mengenai tentang menuntut ilmu. Pertama, berkaitan tentang analisis beliau, apa yang beliau perhatikan dengan para tulab. Ya. Di zaman beliau, tahun 500-an Hijriah, sekarang 1441 Hijriah, monggo direnungkan, 900 tahun kurang lebih. Yang mana para tulab saat itu, yajiduna ilal ilmi, mereka telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, mereka telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetapi kesungguhan itu mereka tidak mendapatkan apapun. Ya, mereka tidak mendapatkan apapun. Apa yang didapatkan dalam menuntut ilmu itu Bapak Ibu sekalian? Yaitu manafi'ihi wa samrotihi.
yaitu kebermanfaatan ilmu dan buah dari ilmu. Bahkan yahrimuna, mereka terhalang dari manfaat dan keberkahan ilmu itu sendiri. Baik, kita renungkan di sini poin pertama ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya. Banyak sekali orang yang menuntut ilmu, bahkan mungkin panjenengan semua yang hadir di sini. Liqa, halaqah, ikut kajian, majelis taklim, ya. Bahkan ketika hadir dalam majelis taklim itu dicatat. Pertanyaan besarnya adalah, kemana semua ilmu itu? Ya, karena di antara buah kita mendapatkan ilmu yang dibarokahi dan bermanfaat adalah apa? Al-amalu bihi wan nasyru. Yaitu mengamalkan ilmu itu sebagai wujud konsistensi kita terhadap Islam. Wujud komitmen kita terhadap Islam. Dan juga wan nasyru, menyebarkan ilmu itu. Jadi ilmu itu tidak hanya untuk diri kita. Sekalipun memang yang utama adalah itu. Nanti insya Allah di bab berikutnya akan dibahas oleh beliau Asy Az-Zarnuji tentang hal itu. Tapi di poin ini kita juga perlu merenungkan. Karena ketika kita belajar, Bapak Ibu rahimakumullah, kita belajar itu, satu hal yang kemudian harus kita renungkan adalah ilmu itu bermanfaat atau tidak. Ilmu itu akan memberikan manfaat kepada kita ataukah tidak? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, infa'na ma 'allamtana. Jadikan manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarilah kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqna ilma, dan kami anugerahkan kepada kami rezeki, yaitu ilmu pengetahuan. Ini memberikan satu penjelasan, Bapak Rahimakumullah, bahwa ilmu yang bermanfaat ini adalah sebuah tujuan. Karena apa? Ketika orang itu menuntut ilmu dan ilmu tidak bermanfaat, sungguh itu kerugian yang sangat besar. Ya, kerugian yang sangat besar bagi para penuntut ilmu ketika ilmu yang sudah dituntut dipelajari itu tidak ada manfaatnya. Sehingga di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengingatkan kita dalam doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini Rasulullah SAW sendiri sudah mengingatkan kita dalam doanya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sungguh indah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ilmu yang kita pelajari itu diberi anugerah oleh Allah kebermanfaatan ilmu tersebut. Bermanfaat bagi siapa? Bagi pemilik ilmu. Dan juga bagi masyarakat. Apa di antara bentuk keberkahan yang paling besar Bapak Ibu? Yaitu kenikmatan di alam kubur dan di akhirat nanti. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan oleh Nabi kepada kita? Idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min salasin. Ketika manusia itu sudah wafat, semua amalnya terputus. Ya. Jadi ketika manusia itu sudah wafat, sudah meninggal, semua amal terputus. Dia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi melakukan amal-amal sholat yang lainnya. Dia tidak bisa. Tapi ada pengecualiannya. Pertama yaitu sedekah jariyah. Insya Allah itu masih bermanfaat. Dan tetap bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Bahkan sebagian ulama mengatakan begitu besar manfaat sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Dan yang menjadi tema kita adalah au ilmun yun tafa'u bihi. Ilmu yang diambil manfaatnya. Baru ketiga adalah waladun solihun yada'ulah. Ya, anak soleh. Walaupun namanya bukan solihun. Ya, alhamdulillah nama saya solihun.
Bapak Ibu rahimakumullah, kita sedikit coba di ilmun yuntafa'u bihi. Ya, ilmun yuntafa'u bihi. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat yuntafa'u. Ya dibaca dhammah dan fa dibaca fathah. Bukan yantafi'u. Yuntafa'u bukan yantafi'u. Apa maknanya? Bahwa ilmu itu betul-betul bermanfaat bagi pemiliknya dan juga bisa diambil oleh orang lain kemanfaatannya. Jika diumpamakan ilmu adalah sumur, yang di dalam sumur itu ada air yang jernih, maka orang datang mengambil air tersebut untuk kebutuhan mereka. Ya, sebagaimana pula orang yang memiliki ilmu, orang akan datang kepadanya mengambil ilmunya. Atau kalau misalkan orang itu tidak mau mengambil ilmunya, maka dia mengambil air itu dan dia gunakan untuk menyirami tanaman yang ada di sekitarnya. Sehingga air itu tetap bermanfaat. Itu hanya sekadar ibrah, ilmu yuntafa'u bihi. Apa maknanya? Ketika panjenengan semua sudah kembali keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu yang panjenengan ajarkan kepada orang itu dipakai, diamalkan. Allahu akbar walillahil hamd. Betapa besar amal jariah berupa ilmu pengetahuan. Nah, di poin ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita ini sesungguhnya tidak bisa mengejar pahala para guru kita. Kita tidak bisa mengejar pahala para guru kita, nggak bisa. Semakin banyak kita melakukan amal soleh, guru kita itu semakin besar pahalanya di sisi Allah. Katakanlah misalnya seorang guru bernama Abdullah, bernama Umar, bernama Utsman, bernama Ali, atau siapa saja. Dia memiliki murid 10. Diajar oleh murid itu dengan cara yang baik. Kemudian muridnya itu punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, dan begitu seterusnya. Dan satu kebajikan itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah SWT akan membalasnya apa? 10 kali lipat. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka dalam kondisi seperti itu panjenengan bisa membayangkan betapa besar amal jariah melalui ilmu pengetahuan. Dan inilah yang harus menjadi bahan pemikiran kita, fikriyah kita, bangunannya ada di situ. Asasul fikrahnya ada di situ. Setidaknya Bapak Ibu, kita ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah kita pelajari, bukan menjadi laknat. Karena yang satu hal Bapak Ibu yang harus menjadi ingatan kita adalah ilmu yang sudah kita pelajari itu bisa jadi melaknat. Kenapa? Karena tidak diamalkan, tidak diajarkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Apa itu? Bahwa manusia itu besok la yazalu qadama 'abdin. Kedua, telapak kaki manusia itu tidak akan bergeser. Hatta yus'ala an arba'in. Hingga dia ditanya tentang 4 hal. Nah, di antara 4 hal itu salah satu di antaranya adalah apa? Ilmu pengetahuan. Diamalkan atau tidak? Diajarkan atau tidak? Nah, monggo ya. Ini poin pertama yang disampaikan oleh beliau, Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Analisis beliau, betapa banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian kedua,